Semangat pagi di hari Selasa 20 Juli 2021. Kembali kita akan menyatukan hati, menyatukan pikiran, menyatukan hidup seutuhnya dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Kita memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit, bumi beserta segala isinya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul dalam ungkapan Jawa Rilo lan legowo lair trusing batin bagian kedua. Sekitar 4 bulan yang lalu, renungan Sabda juga pernah menggunakan judul yang sama. Maka hari ini diberi bagian kedua. Anggota keluarga Allah, berikut pernyataan Adnan Krishna tentang rilo lan legowo lair trusing batin dalam Javanese Wisdom, butir-butir kebijakan kuno bagi manusia modern, buku terbitan Gramedia Pustaka Utama. Membiarkan sesuatu berlaku bukan karena terpaksa, tetapi karena kesadaran diri, itulah rela, kerelaan. Tidak ada penyesalan dalam tanda kutip dalam kerelaan seperti itu, dan tidak ada beban. Itulah keadaan lega atau legowo. Rela dan legowo bukanlah sekadar dua kata, tetapi sebuah falsafah hidup. Rela dan legowo adalah sebuah pandangan hidup tentang kehidupan itu sendiri. Anggota keluarga Allah, ada kalanya saat kita melayat keluarga almarhum atau almarhumah mengatakan, kami sudah mengikhlaskan kepergian saudara kami. Pernyataan seperti ini sudah menjadi pernyataan normatif yang biasa disampaikan di saat-saat seperti itu. Apa maksud ikhlas dalam kalimat itu? Atau barangkali yang ingin dikatakan adalah kami telah merelakan kepergiannya, kami legowo. Jika demikian yang dimaksudkan, maka pernyataan itu masuk akal. Pernyataan tersebut memiliki makna yang sangat dalam. Anggota keluarga Allah, Rasul Paulus saat berpamitan kepada penatua jemaat di Efesus menyatakan tentang sikap rilo lan legowo lahir trusing batin dalam wujud hidup berdasarkan kehendak Allah. Leksionari bacaan 2 hari ini memberikan catatan tentang pernyataan Rasul Paulus tersebut. Kisah Para Rasul 20
ayat 17 sampai dengan 38 demikian. Perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Karena itu, ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan di antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan
menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua tersedu-sedu sambil memeluk Paulus. Mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Demikian kesaksian Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai 38. Anggota keluarga Allah, lebih dari pernyataan Adnan Krishna di depan tadi tentang rilo lan legowo lair trusing batin yang diupayakan dan diperjuangkan secara manusiawi, di mana rilo lan legowo lair trusing batin yang diperjuangkan secara manusiawi terjadi karena suatu peristiwa yang terlebih dahulu terjadi atau mendahului kejadiannya, dan baru manusia mengupayakan untuk menerima dengan sikap rela hati. Memang harus dilatih terus-menerus dan itu bisa dilatih. Rasul Paulus telah meneladankan dan mewujudkan sikap rilo lan legowo lair trusing batin dalam penyerahan diri penuh kepada Yesus Kristus. Karena Paulus merasa menjadi tawanan roh. Ayat 22 dan 23 menjadi kesaksian bagi kita demikian. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Rasul Paulus memperkirakan, membayangkan di waktu mendatang di Yerusalem akan ada penjara dan sengsara yang harus ditanggungnya. Tetapi karena Roh Allah menghendaki supaya ia harus ke Yerusalem, maka ia menerima dan menjalaninya sesuai dengan kehendak Roh Allah. Jadi sesuatu belum terjadi, hanya melalui penglihatan Rasul Paulus menuruti kehendak Roh Allah. Dengan demikian, dalam sikap rilo lan legowo lair trusing batin, Rasul Paulus tetap menyelesaikan tugas pelayanan yang diberikan Tuhan Yesus, yaitu memberitakan Injil kasih karunia Allah.
Ayat 24 memberikan kesaksian demikian. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Sebagai anggota keluarga Allah, kita perlu belajar untuk mewujudkan sikap rilo lan legowo lair terus ing batin berdasarkan kehendak Roh Allah, seperti yang diwujudkan dan diteladankan Rasul Paulus, bukan hanya kepada para penatua jemaat di Efesus, tetapi juga yang saat ini kesaksiannya diberikan kepada kita lewat bacaan hari ini. Mengapa kita harus belajar mewujudkan sikap rilo lan legowo lair terus ing batin berdasarkan kehendak Roh Allah? Bukan hanya usaha secara manusiawi seperti ungkapan Jawa di depan tadi. Selain karena kita juga mengemban tugas untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah, kita sebenarnya juga tidak pernah mengetahui tentang keadaan dunia yang mudah berubah-ubah. Sama seperti yang akan terjadi di jemaat Efesus pada waktu itu, yang dinyatakan oleh Rasul Paulus setelah Rasul Paulus meninggalkan mereka menuju Yerusalem. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Bisa saja akan ada serigala ganas, dalam tanda kutip, yang berpengertian orang-orang yang berusaha untuk menerkam dan memusuhi jemaat Efesus. Atau juga bisa saja ada di antara jemaat Efesus sendiri, di antara para penatua jemaat di Efesus sendiri, kemudian muncul menjadi guru palsu. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Namun demikian, semua harus dijalani dengan sikap rilo lan legowo lair terus ing batin berdasarkan kehendak Roh Allah. Bukan hanya Rasul Paulus yang sudah meneladankan, tetapi ajakannya juga bagi para penatua jemaat di Efesus ataupun jemaat di Efesus secara menyeluruh. Mumpung masih ada kesempatan bagi setiap kita, anggota keluarga Allah, hendaknya hidup kita jalani hanya karena kehendak Roh Allah. Rilo lan legowo lair terus ing batin hanya karena kehendak Roh Allah. Lagi pula yang dinyatakan Rasul Paulus berdasarkan perwujudan Yesus Kristus adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Memberi dalam pengertian memberikan yang terbaik, yaitu tentang berita Injil kasih karunia Allah kepada dunia selama masih ada kesempatan. Dan itu hanya bisa kita jalani, kita wujudkan ketika kita mempunyai sikap rilo legowo lair terus ing batin berdasarkan kehendak Roh Allah. Bukan peristiwanya, kejadiannya ada terlebih dahulu, baru kita belajar menyikapinya. Tetapi dari semula memang kita mewujudkan sikap rilo legowo lair terus ing batin, karena itu kehendak Allah. Hidup menurut kehendak Roh Allah saja. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, tentu kita patut dan layak bersyukur
hari ini boleh menerima sabda, menerima kesaksian kehidupan Rasul Paulus yang mewujudkan sikap rilo, legowo, lair terusing batin dalam mewujudkan tugas, mengemban tugas dari Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Apapun dilakukan berdasarkan kehendak Roh Allah sendiri. Memang tidak mudah, namun dengan sikap rilo legowo lair terusing batin justru akan memudahkan kehidupan untuk semakin baik. Karena ternyata setiap kita sadar kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi nanti ataupun esok ataupun hari-hari berikutnya. Kemarin-kemarin kita tidak pernah membayangkan, kita tidak pernah mengharapkan tentang keadaan pandemi seperti saat ini. Baik itu sebelum pandemi ataupun ketika sudah terjadi pandemi kurang lebih hampir 1 tahun, kita tidak pernah membayangkan apa yang akan terjadi pada tahun kedua. Namun semuanya boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Dan justru karena kita tidak tahu hari-hari kita mempunyai tugas untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah. Ya mari, mumpung masih ada kesempatan, kita lakukan dengan sungguh, dengan sikap rilo, legowo, lair terusing batin. Kita mengikuti kehendak Allah saja seperti yang Rasul Paulus teladankan. Paulus bisa, setiap kita anggota keluarga Allah juga pasti bisa. Kita menyerahkan hidup dan kita juga menaikkan syukur di dalam doa syukur dan doa syafaat. Saya hantarkan, kita berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur, kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini boleh bersabda melalui kesaksian Rasul Paulus. Di dalam mewujudkan kehidupan setelah menjadi orang yang bertobat, orang yang sudah mengenal Yesus Kristus, menjalani kehidupan dengan sikap rilo, legowo, lair terusing batin. Bukan karena peristiwa-peristiwa sudah terlebih dahulu terjadi di dalam kehidupan, kami baru belajar sikap rilo legowo. Namun justru karena kami menjalani hidup tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kami menjalaninya dengan damai sejahtera, rilo legowo, karena kehendak Allah yang terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk peringatan Rasul Paulus, bukan hanya kepada para penatua di Efesus, jemaat di Efesus secara utuh, tapi juga yang kesaksiannya kami terima hari ini. Kami bersyukur untuk hari-hari yang boleh kami jalani, dan sekarang layakkan kami menyerahkan hidup seutuhnya. Berdasarkan kehendak Roh Allah saja kami akan menjalaninya seperti Rasul Paulus. Engkau menolong, Engkau menguatkan, dan Engkau melayakkan setiap kami. Bahkan ketika di antara kami ada yang mengalami kelemahan ragawi dengan sakit penyakit yang sudah ada dalam tubuh kami sejak lama, ataupun sakit penyakit karena dampak paparan pandemi, biarlah kami tetap meyakini kasih kuasa-Mu yang nyata. Kami akan mengikuti kehendak Roh di dalam kehidupan kami. Kami akan belajar untuk menjadi seperti Paulus, sekalipun memang sulit. Dan itu bukan hanya Paulus yang mengajarkan, tetapi telah diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus yang telah terlebih dahulu mengorbankan tubuh dan darahnya untuk kami semua. Selayaknya kami mewujudkan juga berdasarkan kasih Kristus itu. Sekarang di dalam keterbatasan kami, ketidaktahuan kami akan hari esok, kami boleh menyerahkan bangsa dan negara kami melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua komponen bangsa dan negara, termasuk para medis, tenaga, kesehatan, baik para perawat, para dokter, dan semua komponen kesehatan yang ada di bumi pertiwi ini. Tenaga mereka terbatas, jumlah mereka terbatas, dan semua sarana yang mereka gunakan juga terbatas. Namun mereka harus menghadapi pandemi dengan banyaknya pasien yang saat ini terjadi. Biarlah kasih setiamu ada bagi semuanya, dan engkau menjadi berkat kekuatan kebijaksanaan bagi semua. Sekarang tatkala teman-teman kami Muslim sedang merayakan
Idul Adha, hari besar korban mereka, biarlah kasih-Mu yang ada. Dan kalaupun kami boleh memohon, Engkau tambahkan kebijaksanaan ketika mereka diajak, dihimbau oleh pemerintah untuk merayakannya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan agar wabah pandemi ini bisa terkendali. Kasih setia-Mu ada bagi semuanya. Kami menyerahkan kehidupan masyarakat seutuhnya di dalam menjalani kehidupan berdasarkan kehendak Allah saja. Bangunan, kerukunan, toleransi di dalam hidup bersama di bumi pertiwi yang berasal dari berbagai macam elemen yang berbeda, Tuhan pun berkuasa seutuhnya. Itu doa dan permohonan kami hari ini. Ampuni Tuhan dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa kesalahan para pemimpin kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, demikian juga para medis, tenaga kesehatan yang ada, kalau mungkin dalam pelayanan mereka ada bagian yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus kami boleh berdoa dan mengaturkan permohonan kami. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan sikap rilo legowo lair trusing batin yang berdasarkan kehendak Allah saja. Kita boleh menjalani kehidupan bersama-sama dengan semua komponen bangsa dan negara dan komponen dunia ini dengan tetap membawa berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah melingkupi, menguasai dan melayakkan setiap anggota keluarga Allah mewujudkan sikap rilo legowo lair trusing batin. Amin.